Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wa usalli wa usallimu ala hadil bashir imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wa ya ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada pelajaran yang ke-11 ini, kita kembali memuji dan memuji Allah SWT atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran kita di Balaghah lewat kitab silsilah Durusul Lughah Al-Arabiyah dan Al-Balaghah Al-Muyassar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa juga jazakumullah khairan kepada Al-Akh Suprayogi ya namanya, yang telah menginfakkan link Zoom-nya kepada kita sehingga kita bisa belajar pada kesempatan ini. Kama qila man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka Allah tidak akan membalas atau tidak akan berterima kasih kepadanya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan infak antum ini sebagai amal jari, insyaallah Ta'ala baqin ila yaumil qiyamah. Baik, ada yang coret-coret di layar ini, nggak tahu siapa ini. Bisa dihapus sekali. Yang merasa nyoret-nyoret di layar, mohon dihapus. Saya nggak tahu cara hapusnya di sini. Ada yang coret-coret nih. Yang coret-coret tolong di Tidak enak pandangnya. iya. Airnya. Caranya. Baik, kita lanjut. Baik. Baik, pada kesempatan ini insyaallah pada pelajaran ke-11 Ad-Darsu Al-Hadi 10 kita akan belajar tentang Al-Khayal was-Surah. Al-Khayal was-Surah. Khayalan dan surah. Maksudnya ini adalah ilmu bayan. Ya. Di dalamnya ada at-tashbih, al-isti'arah dan lain-lainnya insyaallah. Baik. Kalau bisa Bang Yogi di mute yang itu yang masih buka. Baik. Silakan ikhwah wal akhwat, siapa yang mulai untuk membaca? Tafadhalu. Man yaqra? Aina qari'una? Ada yang naikkan tangannya, silakan. Buka mikrofonnya. Tafadhal, siapa yang baca?
Gimana Ustaz? Silakan sebutkan nama dan dari mana? Epri Ustaz dari Bekasi. Epri, tafadhal. Tafadhal, barakallahu fiik. Al-kalimatul jadidah ahasis murhafun in fa'ala yanfa'ilu nabadha yanbidu sahaib magharib ghamara yaghmuru lali'un La'ali'u. khifdun masdar nama'un qi'atun qamadun 'asifun idhamun tal'un samarun muraduhu istisara yastatiru kabidus sama'i. Lanjut. Al-mustalahatul jadidatu al-majazul al-mursalu. Naam. Al-bayanu huwa idahul ma'na bi'ibaratin wadihatin wa yuqsadu bi'ilmil bayan. Idahul ma'na al-wahidi bi'ibaratin aw suwarin mukhtalifatin. Fal adibu yu'abbiru amma fi nafsihi imma bi'ibaratin mubasyarah wa imma bi'ibaratin ghairi mubasyarah an tariqit tashbihi wal isti'arati. Bal ma'nal wahidu kasyaja'ati mathalan qad nu'abbiru anhu bil lafzil mubashiri fanaqul salahun syuja'un aw bit tashbihi fanaqulu salahun kal asad aw bil isti'arati fanaqulu ra'aitu asadan yaqudut ta'irata. Nah. Aw bil majazil aqli aw bil majazil mursali aw bil kinaya kama sata'rifuhu fil wahdati dirasiyah. Nah. Al-qadimah. Baik. Saya jelaskan dulu. Al-khayal was surah ay ilmul bayan. Insyaallah pada kesempatan ini kita belajar ilmul bayan. Kalimatul jadidah insyaallah nanti akan datang. Kemudian al-majazul mursal, ada nanti mustalah al-majazul mursal nanti akan dijelaskan juga insyaallah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala, al-bayanu huwa idahul ma'na bi ibaratin wadihah. Karena kita mempelajari ilmu bayan, ilmun adalah ma'rifatu syai'in, mengetahui sesuatu kama huwa alaihi, bagaimana pada hakikatnya. Al-bayan maksudnya adalah idahul al-ma'na, menjelaskan suatu makna, menjelaskan makna bi ibaratin wadihah, dengan ibarat, dengan ungkapan yang jelas. Wa yuqsadu bi ilmil bayan, yang dimaksud dengan ilmu bayan adalah idahul ma'na al-wahid bi'ibaratin aw suwarin mukhtalifah, yaitu menjelaskan makna yang satu, menjelaskan satu makna dengan ibarat yang banyak, bi'ibarat aw suwarin, atau suar, gambar atau model, ya, aw suwarin mukhtalifah, atau model yang bermacam-macam. Fal adibu, dari sini ya, sampai sini pengertiannya ilmu bayan. Fal adibu yu'abbiru amma fi nafsihi. Seorang adib, seorang sastrawan menggambarkan atau mengungkapkan apa yang ada pada diri mereka imma bi ibaratin mubasyarah, apakah dia dengan ibarat, dengan ungkapan secara langsung, ibarat kalimat secara langsung, wa imma bi ibaratin ghairi mubasyir, atau wa imma bi ibaratin ghaira atau ghairi mubasyaratin, atau dengan ibarat yang tidak secara langsung.
an tariq at-tashbih, lewat cara tashbih atau al-isti'arah. Nanti kita akan pelajari mana itu, apa yang dimaksud dengan tashbih, apa yang dimaksud dengan al-isti'arah. Fal makna al-wahid, makna yang satu seperti kasyaja'ah, seperti keberanian. Masalan, qad nu'abbiru anhu bil lafzil mubashir. Kadang-kadang kita mengungkapkannya dengan secara langsung. Fanaqulu ra'aitu asadan yaqudu at-ta'irata. Kita mengungkapkannya, saya melihat asad. Saya melihat seekor, apa itu? Asad. Seekor Singa. Sahih. Singa. Yaqudu at-ta'irah, sedang menyetir pesawat. Baik. Ra'aitu asadan yaqudu at-ta'irah. Au bil majazil aqliyi. Au bil majazi. Sebentar. Mana katanya? Kita baca. Ra'aitu asadan yaqudu at-ta'irah. Au bil majaz al-aqli, atau dengan menggunakan majaz al-aqli atau majaz al-mursal, au bil kinayah, atau dengan kinayah. Kama ta'rifuhu fil wahdati atau fil wahdati ad-dirasiyah al-qadimah. Sebagaimana insyaallah akan didapatkan pada pelajaran-pelajaran berikut insyaallah taala. Baik, wasil. Lanjut. Ana Ustaz. Tafadhali. Dari mana siapa? Ana Ummu Fudail min Jogja. Ummu Fudail min Jogja. Tafadhali. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, al-khayalu wa atharuhu fi ilmi al-bayan. Ya'tamidu ilmu al-bayan ala suwaril khayaliyah fi at-ta'biri 'anil ma'ani wal masyaa'ir. Fahina yura al-balighu Fahina yara al-balighu anna al-ma'aniya al-haqiqiyata li al-fadhi la tafi bi muradihi fi naqli masyaa'irihi ila al-akharina fa innahu yastahdimu al-alfadha wal ibarati fi ghairi ma'naha al-haqiqi. Naam. Liyakuna dhalika ablagha fi dilalati 'ala al-ma'na wa wasfi ahasisihi wala yunqadu al-khayalu illa li adibin ruziqa atifatan qawiyatan wa ihsasan murhafan. Naam. Yanfa'il bil hadathi fayanqilu dhalika lil qari'i fi uslubin hayyin yanbidu bil harakati wa taswiril ma'ani wal ashkhasi wal asya'i ka'annana naraha wa nalmasuha wa na'ishu ma'aha fayastawla ala awatifina wa yastathiru masyairana. والتشبيه والاستعارة عبارة عن صور خيالية يستعين بها الأديب في نقل معانيه ومشاعره كما سيأتي في الدروس القادمة. طيب، أحسنتي، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: الخيال وأثره في علم البيان.
Al-khayal bahasa kita itu khayal. Khayalan. Maksudnya ya khayal. Sudah masuk dalam bahasa kita. Wa atharu fi ilmil bayan. Dan pengaruhnya pada ilmul bayan. Ya'tamidu ilmul bayani ala suwaril khayaliyah. Ilmul bayan itu sangat bersandar kepada suar al-khayaliyah. Surah gambaran yang gambaran khayal. Fit ta'bir, dalam mengungkapkan anil ma'ani wal masyair, dalam mengungkapkan makna-makna dan perasaan-perasaan. Fahina yara al-balighu anna al-ma'ani al-haqiqiyyata lil alfazi la tafi bimuradihi fi naqli masyairihi ila al-akharin. Ketika seorang ahlul balaghah, seorang pujangga, seorang yang baligh, mempunyai perkataan baligh, seorang yang fasih, melihat bahwasanya makna yang sebenarnya pada lafaz la tafi bimuradihi, tidak menafikan maksudnya, fi naqli masyairihi, dalam memindahkan, dalam mengungkapkan perasaan-perasaannya, dalam menampakkan perasaan-perasaannya ilal akharin, kepada yang lain. Jadi seorang pujangga atau seorang fasih ketika melihat makna-makna yang sebenarnya itu lil alfadhi la tafi bi muradihi, tidak menafikan makna atau maksudnya dalam memindahkan, menyampaikan perasaan-perasaannya atau maksud-maksudnya kepada pendengar, pada orang lain. Fa innahu yastakhdimul alfadha wal ibarati fi ghairi ma'naha al-haqiqi. Maka seorang balik, seorang fasih menggunakan lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat bukan pada maknanya yang sebenarnya. Ya, yarul bali wa anal ma'anil haqiqiyata lil alfadhi la tafi bi muradihi fi naqli masyairihi ila al-akharin fa innahu yastakhdimu al-alfadha wal ibarati fi ghairi ma'naha al-haqiqi. Naam. Jadi kalau dia melihat bahwasanya makna-makna yang sebenarnya pada lafaz tertentu tidak menafikan maksudnya, dia memindahkan perasaannya atau menampakkan perasaannya, memberitahukan perasaannya kepada yang lain, kepada orang lain, fa innahu, maka dia menggunakan lafaz dan ibarat-ibarat bukan pada makna yang sebenarnya. Seperti kata tadi, contoh, ya, ra'aitu asadan yaqudu at-ta'irah. Saya melihat singa sedang menyetir pesawat. Singa di sini adalah bukan makna yang hakiki. Ya, mana mungkin ada singa yang bisa mengoperasikan pesawat. Tapi singa yang dimaksud di sini adalah orang yang pemberani. Dia menggunakan ibarat bukan pada makna yang hakiki. Jadi dia menggunakan ungkapan di sini, ungkapan singa, walaupun singa itu bukan makna yang sebenarnya. Baik. Liyakuna dzalika ablagha fid dalalati 'alal ma'na wa wasfi ahasisihi. Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Mohon yang masih mute, masih di mute all. Taib. Apa maksudnya dia menggunakan kata-kata atau ibarat bukan pada makna yang sebenarnya? Itu liyakuna dzalika ablagh, supaya lebih
ablagh, lebih baligh, lebih maksimal, lebih menyentuh dalam menunjukkan makna dan mensifatkan perasaannya. Ya. Ketika orang mengatakan ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat seekor singa, saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Itu beda perasaan orang yang mendengar daripada dia mengatakan saya melihat orang yang pemberani khutbah di atas mimbar. Ya. Nah, di situ maksudnya menggunakan lafaz yang bukan pada makna yang hakikatnya. Wala yanqadu al-khayalu illa li adibin ruziqa atifatan qawiyah. Dan al-khayal ini, khayalan ini tidak diberikan kepada seorang atau kecuali kepada seorang sastrawan, adib yang diberikan perasaan yang kuat, wa ihsasan murhifan, dan perasaan yang peka, yanfa'ilu bil hadath, dia peka dengan kejadian-kejadian yang ada. Fayanqulu dzalika lil qari, kemudian dia memindahkan perasaannya atau buah pikirannya kepada pembaca fi uslubin hayyin, pada uslub yang hidup, ya, uslub yang hidup, yanbidu bil harakati wa taswiril ma'ani wal ashkhasi wal asya'i. Yanbidu ini menggetarkan atau bergerak, ya, menggerakkan atau bergerak dengan harakat, dengan pergerakan, wa taswiril ma'ani, dan menggambarkan makna-makna, wal ashkhas, menggambarkan seseorang atau sesuatu, ka'annana naraha, seakan-akan kita melihatnya, wa nalmasuha, dan kita merabanya, wa na'ishu ma'aha, dan kita seakan-akan hidup bersamanya, fa yastawliya ala awatifina. Nah, seorang pujangga, seorang penyair menguasai perasaan kita. Dia hendak ingin membuat kita tertawa dengan kata-katanya, maka dia menggunakan ibarat-ibarat yang membuat kita tertawa. Dia ingin membawa kita supaya kita marah, meledak-ledak semangatnya, maka dia menggunakan kata-kata yang bisa mengobarkan dan membakar semangat kita. Dia bisa juga membuat pendengarnya bisa menangis. Ya, maka dia menggunakan ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan yang orang bisa bersedih mendengar perkataannya. Ya. Itulah orang yang baligh, orang yang berpengaruh pada pendengarnya. Wa yastathiru masyairina, dan mempengaruhi perasaan-perasaan kita. Seperti itu orang yang baligh. Jadi orang kalau dia berbicara, orang yang mendengarnya mengikuti alur pembicaraannya dan ikut dalam perasaan seperti perasaan dia. Orang-orang ikut dalam perasaannya. Orang berbicara bersedih, orang yang mendengar pun bersedih. Yang berbicara senang, orang yang mendengar pun ikut senang. Marah, orang yang mendengar pun ikut marah, dan seterusnya. Nah, itulah orang yang adib, orang yang baligh. Wal tashbihu wal isti'aratu ibaratun an suwarin khayaliyah. Dan at-tashbih dan al-isti'arah, nanti kita jelaskan apa itu tashbih, apa itu al-isti'arah, ya. An suwarin khayaliyah adalah ibaratun, adalah ungkapan, ibarat, gambaran khayaliyah, gambaran yang khayal saja. Yasta'inu bihal adibu fi naqli ma'anihi wa masyairihi. Yang seorang pujangga, seorang
penyair menggunakan hal itu untuk memindahkan makna-makna dalam benaknya dan perasaan-perasaannya, sebagaimana akan datang pada pelajaran berikutnya, insyaallah. Sekarang kita akan mempelajari at-tashbih dan arkannya dan rukun-rukunnya. Sebelum itu kita membaca al-amsilah. Fadhal, qari akhar. Membaca yang lain silakan. Kita baca al-amsilah. Contoh dalam at-tashbih. Ustaz. Fadhal. Ismul min aina? Ismi bintang min Jonggol. Jonggol Bogor. Naam. Fadhal bintang. At-tashbih arkanuhu. Naam. Al-amsilah. Qala al-mutanabbi fil madhi kal badri min haythu tafatta min haythu tafatta ra'aitahu. Kal badri min haythu tafatta ra'aitahu. Yuhdi ila aynayka nuran thaqiban. Naam. Kal bahri yaqdhifu lil qaribi jawahiran. Naam. Judan wa yab'athu lil ba'idi sahaiba. Naam. Kasyamsi fi kabadi samai wadaw'uha. Yaghshal bilada masyariqan wa maghariban. Naam. Syarh al-mufradat. Syarhul mufradat. Al-badru al-qamaru. Wa kal badri jarun wa majrurun. Muta'alliqani bi khabarin mahdhufin taqdiruhu ka'inun. Naam. Wal mubtada dhamirun mahdhufun taqdiruhu huwa ya'udu 'ala al-mamduh. Naam. Lanjut. Thaqibun ismu fa'ilin bima'na mudhi. Jawahir al-jawahiru al-ahjaru wal ma'adinul karimatu mufraduha jawharatun. Naam. Wal muradu biha huna al-ataya. Naam. Sahaibu jam'u sahabatun wa hiya al-ghaim. Naam. Kabidun al-kabidu adu Udwun. fi jawfil insani wal hayawani. Udwun fi jawfil. Al-kabidu udwun Naam. fi jawfil insani wal hayawan wa kabidu samai wasatuha. Naam. Wasatuha Baik. yaghsha yaghmur. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Baik. Wa At-tashbih arkanuhu. Tashbih dan rukun-rukunnya. Sebelum kita membahas tentang apa itu tashbih, apa pengertiannya dan apa rukun-rukunnya, kita membaca dulu al-amtsilah. Contoh daripada tashbih. Qala al-mutanabbi fil madhi. Al-mutanabbi pada Diwan Al-Mutanabbi ini, beliau mengatakan kal badri min haitsul tafatta ra'aitahu yuhdi ila 'ainayka nuran thaqiba kal bahri yaqdhifu lil qaribi jawahiran judan wa yab'athu lil ba'idi sahaiba kasyamsi fi kabidis sama'i wa daw'uha yaghshal bilada masyariqan wa maghariba. Kal badri, seperti bulan purnama, di mana engkau ketika menoleh ra'aitahu, maka engkau akan melihat dia, yuhdi ila ainaika, menyinari matamu dengan cahaya yang terang benderang. Kal bahari, seperti lautan. Yaqdhifu lil qaribi jawahiran,
yang melemparkan, ya qadhif, melemparkan orang yang dekat, melemparkan pada orang dekat jawahir, yaitu jawahir, batu mulia, judan li ajli, karena kedermawanan, wa yab'atsu lil ba'idi sahaiba, dan mengirimkan kepada orang yang jauh sahaib, awan atau ya awan atau awan yang mengandung hujan, yang menaungi, yang gelap, awan yang gelap. Seperti lautan yang melemparkan kepada orang yang dekat batu permata karena kedermawanannya. Judan di sini mansub karena maf'ulun li ajli. Seakan-akan dia mengatakan li ajli judan. Wa yab'atsu lil ba'idi sahaiba, dan mengirimkan kepada orang yang jauh, mengirimkan awan kepada orang yang jauh. Kasyamsi fi kabidis samai, seperti matahari di pertengahan langit. Wa daw'uha yaghshal bilada, dan cahayanya itu meliputi negeri. Masyariqan wa magharibahan, dari timur sampai ke barat. Ya, ini semua contoh-contoh at-tashbih yang ditujukan kepada orang yang dipuji oleh Al-Mutanabbi. Syarah Al-Mufradat tadi sudah dibacakan, Al-Badar yaitu Al-Qamar. Dan Kal-Badri tadi adalah jar majrurun muta'alliqan bi khabarin mahdhuf, bergantung yang muta'alliq dengan khabar yang dihilangkan, kira-kira kain. Seakan-akan di sini ada Kal-Badri kainun. Ya, seperti bulan purnama yang ada. Min haitsu iltafatta ra'aitahu, ketika engkau menoleh kepadanya, maka engkau akan melihat, menyinari matamu dengan cahaya yang terang benderang. Maksudnya orang yang dipuji, ya. Orang yang dipuji. Jadi Mutanabbi ini memuji seseorang dengan mempermisalkan seperti bulan purnama yang ketika engkau melihatnya, maka dia akan menyinari matamu, kedua matamu, dengan cahaya yang terang benderang. Kalbahari, dia seperti lautan yang luas yang akan melemparkan kepada orang yang dekat batu permata karena kedermawanannya, dan akan mengirimkan kepada orang yang jauh, ya, awan-awan yang membuat atau melindungi dari terik matahari. Kasyamsi, dia seperti matahari di pertengahan langit yang cahayanya meliputi negeri, meliputi bumi dari timur sampai barat. Baik. Dan di sini ada mubtada, al-mubtada dhamirun mahdhufun taqdiruhu huwa ya'udu 'ala al-mamduh. Ada mubtada dhamirun yang mahdhuf, takdirnya huwa, yang kembali kepada al-mamduh, yang dipuji. Maksudnya huwa kal badri, ya, itu takdirnya. Huwa kal badri kainun min haitsul tafatta ra'aitahu. Huwa kal bahri kainun yaqdhifu lil qaribi. Huwa kasyamsi kainun fi kabidis sama, dan seterusnya seperti itu. Nah. Thaqib ismun fa'il bermakna mudhi, ya. Ism fa'il yang bermakna mudhi, bercahaya. Jawahir, al-jawhar, al-jawahir, al-ahjar, al-ma'adin, al-karimah. Batu mulia atau bahan tambang yang mulia, seperti ya, sejenis batu mulia. Mufradnya jauharah. Yang dimaksud di sini adalah al-ataya. Yang dimaksud di sini dalam bait syair ini adalah pemberian, al-ataya. Jadi kal bahri yaqdhifu lil qaribi jawahiran,
dia seperti lautan yang melemparkan kepada orang yang dekat pemberian yang banyak. Ya, itu maksudnya jawahir. Baik. Kemudian sahaib jamak daripada sahabah. Wahia al-ghaim, yaitu awan. Kabid, al-kabid adalah udhun fi jawfil insan wal hayawan. Adalah anggota organ tubuh yang ada di rongga tubuh manusia dan hewan, yaitu hati ya. Kabid itu adalah hati. Hati atau liver. Kabidus sama maksudnya adalah wasatuha, di pertengahan langit. Yaghsha yaghmuru, yang meliputi. Ya. Afkarun nas, apa pokok pikiran dalam nas ini? Tafadhal man qari. Nah, di sini. Fitrah Ustaz. Tafadhali. Fitrah min Pinrang. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah, afkarun nass yahtawi an-nass ala fikratin ra'isatin wahidatin tatamassalu fi naf'il mamduhi linnasi wa shumulihim bi khairihi wa fadlihi. Wa qad salaka asy-sya'iru fi tawdihi fikratihi tariqat tashbih fashabbaha mamduhahu bi thalathati asya'a ma'rufatin binaf'iha al-ammi linnas. Al-awwal shabbahahu bil qamar alladhi yaghmuru al-arda bi daw'ihi as-sati'i fayahtadi bihi an-nasu wa yasiluna ila ghayatihim. Al-thani thumma shabbahahu bil bahr alladhi yamnahu al-qarib minhu li'alihi wa jawahirahu wa yursilu ma'ahu tahmiluhu as-sahabu ila al-ardi al-ba'ida fayasqutu 'alayha fayakunu fihi al-khisbu wan-nama. Al-thalith wa akhiran shabbahahu bisyams allati taghmuru al-arda binuriha fatamnahuha al-hayata wal-haraka. Baik, hasbuk, jazakillah khairan, barakallahu fiik. Afkarun nas. Wa fiik barakallah. Baik, afkarun nas. Apa kandungan daripada nas tersebut? Yahtawin nas ala fikratin ra'isah. Nas tersebut mencakup pokok pikiran satu pokok pikiran. Tatamathalu fi naf'il mamduhi, yang digambarkan pada naf'il mamduhi linnasi. Kemanfaatan orang yang dipuji kepada manusia. Jadi manfaat atau kebaikan orang yang dipuji terhadap manusia. Orang yang dipuji banyak sekali kebaikannya kepada manusia. Wa shumulihim bi khairihi wa fadlihi. Dan kebaikannya dan keutamaannya banyak dirasakan oleh orang-orang atau manusia. Wa qad salaka asy-sya'ir fi tawdihi fikratihi. Sungguh asy-syair ini telah menempuh tariq, jalan atau metode dalam menjelaskan pikiran fikrahnya, idenya, menggunakan tariqat tashbih, menggunakan tashbih, penyerupaan, ya. Fashabbaha mamduhahu bi thalathati asya' ma'rufah. Maka dia menyerupakan orang yang dipujinya dengan tiga hal yang ma'ruf, yang sudah kita kenal, yaitu al-qamar, kemudian al-bahar, kemudian asy-syams, bulan, kemudian lautan,
dan matahari. Dan ini sesuatu yang membuat orang yang mendengar langsung bisa memahami. Nah, siapa yang tidak kenal qamar, siapa tidak laut, siapa yang tidak kenal matahari, semua kenal. Wa binaf'iha al-'am linnas, karena al-qamar, bulan, rembulan, lautan dan matahari, kita tidak mengingkari manfaatnya kepada seluruh manusia. Bait yang pertama, syabbah bil qamar. Bait yang pertama, Al-Mutanabbi menyerupakan orang yang dipujinya dengan bulan. Yang umurul arda bidau'ihi, yang menyinari bumi dengan cahayanya, as-sati', yang lembut, yang terang, ya, fayahtadi bihin nasu, sehingga manusia bisa mengambil petunjuk atau melihat jalan dari cahaya tersebut, menerangi jalan atau menerangi bumi, wa yasilu ila ghayatihim, dan sampai kepada tujuannya. Ya, kita dulu orang-orang tidak ada sentar, tidak ada obor. Ada obor tapi yang sederhana untuk berjalan di satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi kalau di lautan, mereka hanya menggunakan benda-benda langit seperti rembulan dan bintang. Yang kedua, syabbaha bil bahri. Dia menyerupakan orang yang dipunyai itu dengan lautan. Lautan ini yamnahul qariba minhu la'ali'ahu. Bukan li'alihi tadi, afwan. La'ali'ahu. Ini jamak daripada lu'lu'. Lu'lu' itu apa? Batu mulia. Masak buah enggak, Ustaz? Yang memberikan kepada orang yang dekat lu'lu', batu mulia dan jawahirnya wa yursilu ma'ahu, ya, wa yursilu ma'ahu, dan dia mengirimkan airnya kepada siapa? Ilal ardi al-ba'idi, kepada bumi yang jauh. Karena awan yang kita lihat itu adalah hasil proses penguapan dari lautan, kemudian menjadilah awan. Fayasqutu 'alaiha, kemudian jatuhlah dalam bentuk hujan. Fayakunu fihi al-khisbu wan nama, kemudian di bumi yang kejatuhan hujan itu menjadi subur, ya, subur, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Wa akhiran, dan bait yang ketiga, syabbahahu bisyamsi. Orang yang dipujinya itu dia serupakan dengan matahari yang taghmurul arda binuriha, yang menerangi bumi dengan cahayanya yang terang benderang. Fatamnahuhal hayata wal harakah, sehingga di bumi ini ada kehidupan dan ada aktivitas, pergerakan, ya, ada kehidupan di bumi ini. Taib, at-tashbih. Kita bahas sekarang apa itu at-tashbih. Fadhal qari akhar. Siapa yang baca yang lain? Silakan. Ustaz. Fadhal. Siapa di mana? Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Fadhal ya diri. Barakallahu fiik. Bismillah. At-tashbih في الصور الثلاث السابقة تلحظ أن الشاعر شبه ممدوحه بثلاثة أشياء يتفق الناس جميعا على نفعها العام وفضلها الشامل، وذلك ليثبت لممدوحها أنه لا يقل عن هذه الأشياء نفعا. ومثل هذا التعبير يسمى تشبيها، ولكن ما الأداة التي أفادت التشبيه هي الكاف، وتستطيع إذن أن تعرف التشبيه بأنه تشبيه شيء بشيء آخر في
Bisyai'in akharin. Bisyai'in akhara. Akhara ini adalah mamnu min as-sarfi. Bisyai'in akhara. Fi sifatin mustarikatin bainahuma bi ihda adawati tashbihi mazkuratan aw mahzufatan. Naam. Arkanu. Baik, hasbuk. Jazakallah khairan. Ahsan, tabarakallah. At-tashbih, tashbih. Sekarang pengertian tashbih. Di surat al-thalath as-sabiqah, pada ungkapan atau bait atau segambaran yang 3 pada bait yang telah berlalu, Anda akan memperhatikan bahwasanya syair menyerupakan orang yang dipujinya itu dengan 3 hal. Yang manusia sepakat. Semuanya sepakat tentang manfaatnya yang menyeluruh. Dan keutamaannya yang syamil. Manfaatnya yang dirasakan oleh semua manusia. Wadzalika liyuthbita limamduhihi. Demikian itu dia ingin menekankan kepada orang yang dipujinya annahu la yaqillu an hadhil asya' naf'an. Orang yang dipuji itu tidak jauh dari hal-hal yang 3 ini disebutkan menyerupai manfaatnya. Manfaatnya kurang lebih seperti bulan, seperti laut, seperti matahari. Wa mithlu hadha at-ta'bir yusamma tashbihan. Dan ungkapan seperti ini, ta'bir seperti ini disebut tashbih. Ya, disebut tashbih. Walakin, tetapi apa adat yang menunjukkan at-tashbih? Ia adalah al-kaf. Seperti ada tadi itu kal badri, kal bahari, kasyamsi. Nah, wa tastati'u. Kaf itu maknanya mithlu, ya, seperti. Wa tastati'u idzan, dan sekarang Anda mampu an tu'arrifa tashbih, untuk mendefinisikan tashbih bi annahu, bahwasanya tashbih adalah tashbihu syai'in bi syai'in akhara fi sifatin mushtarakatin bainahuma bi ihda adawati tashbihi madhkuratan au mahdzufatan. Pengertian at-tashbih di sini adalah tashbihu syai'in bi syai'in akhar, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyerupakan orang yang dipuji dengan rembulan, dengan lautan, dengan matahari. Fi sifatin mushtarakatin, pada sifat yang mushtarakah, ya, sifat yang sama-sama dipunyai oleh orang yang dipuji dengan yang diserupakan. Mushtarakatin bainahuma bi ihda adawati tashbih, dengan menggunakan salah satu daripada alat tashbih, diantaranya adalah al-kaf, boleh juga menggunakan mithlu, ya, dan semacamnya. Madhkuratan, disebutkan dalam kalimat tersebut, atau mahdzufah, atau tidak disebutkan, dihilangkan. Ya. Boleh juga dihilangkan, seperti huwal bahru. Nah, boleh juga mengatakan dia adalah bahru. Jadi tidak menggunakan kaf lagi. Dan itu lebih baligh lagi. Misalnya di sini katakan huwal badru. Huwal badru min haitsu iltafatta ra'aitahu yuhdi ila 'ainaika nuran thaqiba. Seperti nyanyian atau syair atau qasidah yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, walaupun dalam qasidah ini masih diperselisihkan oleh ahli sejarah apa kesahihannya atau tidak, mengatakan tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Itu kan tala'al badru 'alaina, bukan telah terbit
bulan purnama kepada kami. Bukan maksudnya itu. Maksudnya adalah Rasulullah SAW diibaratkan seperti bulan purnama. Karena beliau membawa cahaya iman dan Islam. Nah. Baik. Sekarang arkanut tashbih. Arkan tashbih, rukun-rukun tashbih. Ya, kalau berbicara tentang arkan, maka hal ini harus ada. Kalau rukun tidak ada, maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai tashbih. Tafadhal, lanjutkan. Silakan yang baca yang lain. Arkanut tashbih, tafadhal. Ana lagi boleh Ustaz? Tafadhal, enggak apa-apa. Fitrah ya. Nah, tafadhali. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala arkanut tashbih. Nah. Yuqsadu bi arkanit tashbihil ajza'a allati yatakawwanu minha at-tashbihu. Wa 'indama yanzuru ila suwarit tashbihiyyati as-sabiqati tulahidhu anna kullan minha yatakawwanu min arba'ati arkanin. Al-awwalu al-mushabbahu wa huwa al-mamduhu. Al-thani al-mushabbahu bihi wa huwa al-qamaru fi at-tashbihil ula fi at-tashbihil awwali wal bahru fi at-tashbihil thani wasyamsu fi at-tashbihil thalith wa yusamma al-mushabbahu wal mushabbahu bihi tarafai at-tashbihi. Al-thalith adatut tashbihi wa hiya huna al-kafu. Ar-rabi' wajhu syabahi wa huwa as-sifatu allati yashtariku fiha al-mushabbahu wal mushabbahu bihi wa hiya huna an-naf'ul 'ammi. طيب الخلاصة واصلي إلى الخلاصة. الخلاصة الأول التشبيه هو تشبيه شيء بشيء آخر في صفة أو صفات مشتركة بينهما بإحدى أدوات التشبيه المعروفة مذكورة أو محذوفة. ثانيا الثاني كل تشبيه يتكون من 4 أركان: المشبه والمشبه به. نعم. ويسميان طرفي التشبيه. نعم. وأداة التشبيه ووجه الشبه وهو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به. نعم. ولا بد أن يكون وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به من المشبه. طيب أحسنت بارك الله فيكم جزاك الله خير. وفيكم بارك الله. اللهم آمين. طيب أركان التشبيه, rukun-rukun tashbih. Yuqsadu bi arkan tashbih, yang dimaksud dengan arkan tashbih adalah al-ajza' allati yatakawwanu minha tashbih. Bagian-bagian yang membuat tashbih itu tersusun. Wa indama tanzuru ila suwarit tashbihiyyah as-sabiqah, ketika Anda melihat kepada gambaran tashbih yang telah lalu kita bahas, baca syairnya, tulahidhu, Anda memperhatikan, anna kullan minha, bahwasanya setiap dari tashbih tersebut, yatakawwan min 4 arkan, tersusun dari 4 rukun. Jadi ini 4 rukun tashbih. Pertama al-mushabbahu, itu al-musyabbah, yang diserupakan. Dalam hal ini huwal mamduh, yang dipuji. Ya. Kalau kita memuji seorang, maka yang dipuji disebut al-musyabbah, yang kita serupakan. Kal badri, kal badri min haitsul tafatta ra'aitahu. Jadi
Misalnya kita memuji seseorang yang dermawan. Orang yang dermawan ini disebut al-musyabbah, yang diserupakan. Wa huwal mamduh. Kemudian yang kedua, al-musyabbahu bihi, yang diserupakan dengannya. Wa huwal qamaru, yaitu al-qamar, al-bahar, dan asy-syams. Nah, jadi orang yang dipuji kita serupakan dengan apa? Yang diserupakan dengan sesuatu itulah al-musyabbah bihi. Kemudian wa yusamma al-musyabbahu wal musyabbahu bihi tarfai tashbih. Dan al-musyabbah yang dipuji dengan al-musyabbah bihi yang diserupakan dengan orang yang dipuji tadi ini disebut tarfai at-tashbih. Dua sisi tashbih. Ya, dua tepi, dua sisi at-tashbih. Adatut tashbih yang rukun ketiga adalah alat. Ya, alat untuk menyerupakan at-tashbih. Wa hiya huna al-kaf, dan di sini adalah digunakan kaf. Ya, kal bahri, kal badri, kal bahri, kasyamsi. Kemudian yang terakhir rukun tashbih adalah wajhut tashbih. Wajhut tashbih, sisi penyerupaannya. Dari mana dia menyerupakan? Dari sisi mana dia menyerupakan? Wa huwa sifat, yaitu ini maksud adalah sifat yang yashtariku fiha al-musyabbah wal musyabbah bihi, yang di mana orang yang diserupakan dengan orang yang diserupakan dengan sesuatu, yang diserupakan dengan sesuatu, orang yang diserupakan dengan yang diserupakan sifatnya sama. Wa hiya huna an-naf'ul 'am. Di sini kalau dalam contoh tadi adalah kemanfaatan yang menyeluruh. Karena orang yang dermawan manfaatnya menyeluruh. Orang dermawan itu tidak memilah dan memilih orang. Kalau ingin bersedekah, ingin menderma, dia tidak memilah siapa saja. Seperti bulan, dia tidak memilih siapa yang dia sinari. Wah enggak, kalau saya hanya menyinari bagian Indonesia Barat saja. Ya, kalau tidak gerhana, ya. Kecuali lagi kalau gerhana. Maksudnya bulan itu tidak memilah dan memilih sinarnya kepada siapa. Itulah orang dermawan. Nah, sifat inilah yang dimiliki oleh orang dermawan yang kita puji dengan bulan. Begitupun dengan lautan. Tidak membeda-bedakan siapa yang ingin mengambil batu permata di lautan, silahkan, asal kuat menyelam. Lautan tidak pernah melarang siapa saja. Dan awan yang hasil penguapan dari air laut itu dikirimkan kepada siapa saja yang jauh. Siapa yang Allah kehendaki. Begitupun orang dermawan. Matahari menyinari dengan cahayanya, tidak memilah dan memilih. Ya, siapa saja mendapatkan sinar daripada mentari. Begitupun orang dermawan. Tidak memilah dan memilih siapa yang dia tujukan kedermawanannya. Jadi kesimpulan al-khulasah, at-tashbih adalah tashbihu syai'in bi syai'in akhar fi sifatin au sifatin mushtarakatin bainahuma bi ihda adawati tashbihil ma'rufa madhkuratan aw mahdhufah. Diulangi lagi kesimpulannya. Tashbih adalah menyerupakan suatu dengan suatu yang lain, menyerupakan sesuatu, menyerupakan orang yang dipuji, orang dermawan dengan sesuatu yang lain, dengan bulan, dengan lautan, dengan matahari, pada sifat, suatu sifat atau banyak sifat yang mushtarakah bainahuma, yang dimiliki di antara keduanya, sama-sama dimiliki. Ya, kalau di sini kita membahas tadi kemanfaatan yang menyeluruh.
dengan menggunakan ihda adawati tashbih, salah satu daripada alat tashbih al-ma'rufah yang dikenal, yaitu kaf. Madhkuratan disebutkan ataupun tidak disebutkan. Jadi seperti kita contohkan tadi, boleh Anda mengatakan huwal bahru, dia adalah lautan. Ya, huwal bahru yaqdhifu lil qaribi jawahiran judan wa yab'athu lil ba'idi sahaiba. Boleh saja tanpa menggunakan adatut tashbih. Baik. Kesimpulan kedua adalah kullu tashbihin yatakawwanu min arba'ati arkan. Setiap tashbih pasti tersusun dari 4 rukun. Pertama, al-musyabbah wal musyabbah bihi. Ya, musyabbah dan musyabbah bihi, dan disebut yusammayani tarfai at-tashbih, 2 sisi at-tashbih. Wa adatut tashbih, dan alat tashbih, kemudian wajhut tashbih, dari sisi mana dia menyerupakan, wa huwa sifatu al-mushtarakatu bainal musyabbah wal musyabbah bihi. Wajh tashbih adalah sifat yang dimiliki antara yang kita serupakan, orang yang kita serupakan dengan penyerupaan. Ya. Orang yang dermawan dengan bulan. Di mana sifat yang masing-masing dimiliki oleh keduanya. Ya, yaitu kemanfaatan yang menyeluruh. Wala budda an yakuna wajh syabahi aqwa wa azhar minal musyabbah bihi minal musyabbah. Dan harus, ini syaratnya, harus wajh tashbih, wajh syabah, atau sifat yang dimiliki di antara al-musyabbah dan musyabbah bihi, wajh syabah lebih kuat dan lebih nampak di al-musyabbah bihi, lebih nampak di benda yang kita serupakan dengan seseorang dermawan. Ya, tentulah bulan lebih nampak manfaatnya daripada manusia. Manusia berapa sih yang bisa dia berikan hartanya untuk berderma dibandingkan dengan rembulan? Ya, seisi bumi ini dia bisa sinari. Dia la budda an yakuna wajh tashbih atau wajh syabah aqwa wa azhar fil musyabbah bihi min al musyabbah. Lebih kuat di al-musyabbah bihi, di benda atau binatang yang kita serupakan dengan seseorang, karena sifat yang sama, lebih kuat padanya daripada orang tersebut. Nah, balaghatut tashbih fil Qur'anil Karim. Sekarang kita melihat balaghah at-tashbih dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tafadhal. Bagian terakhir pelajaran kita. Siapa yang melanjutkan bacaannya? Tafadhalu. Nggak apa-apa, yang sudah baca lagi nggak apa-apa. Fitra Ustaz. Tafadhali, Fitra. Barakallahu fiik. قال المصنف رحمه الله بلاغة التشبيه في القرآن الكريم يعتبر التشبيه من الصور البيانية التي تساعد على توضيح المعنى وتقريبه إلى الذهن. نعم. وقد استخدم العرب التشبيه في شعرهم ونثرهم للدلالة على معانيهم وتقريبها إلى الأذهان في صورة ملموسة إلى الأذهان في صورة ملموسة. Baik, sedikit-sedikit kita baca kemudian jelaskan. Ya, tetap di buka mikrofonnya. يعتبر التشبيه في الصور البيانية التي تساعد على توضيح المعنى وتقريبه إلى الذهن. Ya, at-tashbih dianggap sebagai gambaran bayaniyah. Ya, jadi
menjelaskan sesuatu dengan menggambarkan. Allati tusa'idu ala tawdih, yang membantu untuk menjelaskan makna. Wa taqribihi, dan mendekatkan kepada pemahaman. Mendekatkan kepada benak kita, pikiran kita, pemahaman kita, zihin. Dan orang-orang Arab menggunakan tasbih ini dalam syairnya, dalam nasarnya, dalam selain syair ya, misalnya khutbah, risalah, ya, tulisan surat, lidalalati ala ma'anihim, untuk menunjukkan suatu makna-makna yang ada pada mereka, wa taqribiha ilal adhan, dan mendekatkan kepada pikiran manusia pendengarnya, fi suratin malmusa, dalam suatu model yang bisa kita raba. Maksudnya orang tidak tahu seperti apa orang dermawan, mau digambarkan seperti apa, maka dia menggambarkan seperti rembulan, sinarnya yang memberikan manfaat kepada semua orang. Maka sinar rembulan ini bisa kita rasakan, bisa kita lihat, digambarkan orang yang seperti orang yang dermawan. Nah, lanjut. Waqad nazala al-Qur'anul Karim bilughati Quraisy wasta'mala fi khitabihi as-suwara al-bayaniyah al-ma'lufata ladal Arabi. Nah, Al-Qur'an ladal Arabi, ya. Kita sedikit-sedikit kita terjemahkan. Al-Qur'an turun dengan bahasa orang Quraisy, suku Quraisy, bahasa Arab min qabilati Quraisy, yaitu bahasa Arab yang paling fasih dan paling baligh. Wasta'mala fi khitabih, dan di orang-orang Arab menggunakan lughah Quraisy ini pada khutbah-khutbahnya, atau wasta'mala fi khitabihi as-suwar al-bayani al-ma'lufa. Orang-orang Quraisy menggunakan bahasa atau orang-orang Arab menggunakan bahasa Quraisy pada khutbah-khutbah mereka. Wasta'mala fi khitabihi as-suwar al-bayani. Maksudnya ya, ini suara al-bayani dalam maf'ulun bihi. Orang Quraisy menggunakan pada khutbah-khutbahnya suwar al-bayaniyah. Ya, tashbih, ya, suwar bayaniyah maksudnya ini adalah tashbih. Al-ma'lufah, yang dikenal, ya, ma'lufah dikenal ladal Arab, yang dikenal oleh orang-orang Arab. Wa tashbihu, lanjut. والتشبيه من تلك الصور التي اعتمد عليها القرآن الكريم في توضيح المعنى وتقريب الدلالة وبيان المقصود للمخاطبين وعامة المسلمين. طيب. والتشبيه, ya, dan at-tashbih min tilka suwar, dari gambaran-gambaran atau ya gambaran-gambaran tersebut yang Al-Qur'anul Karim bersandar padanya untuk menjelaskan makna dan mendekatkan dalalah, menjelaskan maksud, petunjuk dan penjelasan yang dimaksudkan untuk orang-orang yang mendengarkan Al-Quran itu, atau yang dimaksudkan khitab, atau yang ditujukan ayat itu, wa ammatil muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Jadi Al-Quran dalam banyak ayat menggunakan tashbih,
Ya, nanti akan kita baca contoh-contoh ayatnya untuk menjelaskan makna-makna atau dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala bagi semua manusia yang ditujukan Al-Quran ini, al-mukhatab, dan keumuman kaum muslimin. Naam, lanjut. Waqad balagatit tashbihatu وقد بلغت التشبيهات في القرآن الكريم قمة التعبير البياني والسموي والسمو البلاغي لأمور كثيرة منها نعم. Dan tashbih dalam Al-Quran Al-Karim itu telah sampai pada puncak ta'bir al-bayani was-sumuwil balaghi, sampai pada puncak takbir penjelasan, dan sumu adalah puncak juga, puncak balaghah li umurin katsiratin, pada hal-hal yang banyak, di antaranya al-awwal, tafadhali. Al-awwal izharul ma'na al-khafi في صورة محسوسة تدركها العين ليكون ذلك أبلغ في إدراك المعنى كقوله تعالى نعم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Baik. Pertama, tashbih dalam Al-Quran adalah izharul ma'na al-khafi, menampakkan makna yang tersembunyi sehingga menjadi gambaran yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, tudrikuhal ain, yang diketahui oleh mata, yang bisa kita lihat, ya. Makna ini tersembunyi, tapi diungkapkan seakan-akan kita melihatnya, atau diungkapkan dengan ungkapan yang orang sering melihatnya. Liyakuna dzalika ablagh, supaya itu lebih sampai makna itu. Fi idrakil makna, ya, pada lebih sampai makna itu untuk diketahui, ya, fi idrakil ma'na. Seperti pada firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum, dan orang-orang kafir, orang-orang ingkar, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, amalan-amalannya itu kasarabin, seperti sarab, fata morgana, ya, biqi'atin, pada suatu tempat, biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Pernah lihat fata morgana? Ya, kalau kita berada di, biasanya kalau di sini nggak ada, kalau di sini nggak ada gurun pasir. Yang biasa melihat ini orang yang biasa berjalan di jalan raya aspal tengah hari, kemudian seakan-akan ada air di kejauhan. Kalau aspalnya itu lurus, ya. Kalau di padang pasir jelas dia, kalau kita melihat ada seperti air. Itu namanya fata morgana. Ada seakan-akan ada air, kasarabin, ya, seperti ada air, biqi'atin, di suatu tempat. Yahsabuhu dhama'anu ma'a, yang orang-orang adh-dham'an, orang-orang yang haus, kehausan, itu menganggap itu adalah air. Ya. Hatta idza ja'ahu, sampai dia datang kepada tempat itu, lam yajiduhu syai'an, dia tidak menemukan sesuatu apapun. Ya, lam yajidu syai'an fawajadallah indahu fawafahu hisaba, dan seterusnya ayatnya. Nah, jadi maksudnya, jadi Al-Quran ini mengungkapkan bagaimana amalannya orang kafir itu sia-sia. Sia-sia saja dia bersedekah, berdermawan, ya, bikin kebaikan di dunia ini, sia-sia saja. Cuma dia dapatkan di dunia ini. Tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya di sisi Allah SWT.
Permisalannya seperti fata morgana. Kita lihat seperti ada air. Ketika kita datang ke tempat itu, ternyata tidak ada air. Kosong. Ya, hanya ada bongkahan-bongkahan tanah. Tidak ada air yang seperti kita lihat. Wa qauli ta'ala. Nah, lanjut. Wa kaqaulihi ta'ala Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Naam. Permisalan orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Rabb-nya, orang-orang kufar, a'maluhum, amalan-amalannya itu karamad, seperti pasir, seperti debu. Ishtaddat bihrihu, yang ditiup oleh angin yang kuat dan keras, kencang. Fi yaumin asif, pada hari yang begitu panas. Seperti debu yang ditiup angin yang kencang, ya. Pada hari yang begitu panas, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu sedikit pun terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi penggambarannya adalah sia-sia. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa begitulah permisalan amalan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Mereka tidak dapat merasakan manfaat amalan-amalannya di dunia ini. Di hari kiamat nanti. Nah. As-tsani, tafadhali. As-tsani ikhraju ma lam yu'raf bil badihati. Nah. إخراج ما لم يعرف بالبديهة إلى ما يعلم بها كقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب وجه التشبيه وجه الشبه ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به العظم والغرض من التشبيه التشويق إلى الجنة بحسن صفتها وعظم سعتها. نعم. طيب. Bentuk tashbih dalam Al-Quran adalah ikhraju ma lam yu'raf bil badiha. Mengeluarkan, menampakkan sesuatu yang tidak diketahui oleh bil badiha. Tidak diketahui oleh manusia dengan akal manusia. Dia belum tahu apa hal itu seperti apa. Menjadi mayu'lam biha, sehingga bisa diketahui. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang surga. Orang tidak ada yang mengetahui tentang surga, ya. Kita semua tidak tahu bagaimana itu surga. Bagaimana keindahannya, bagaimana luasnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan gambaran yang jelas sekali. Dari ayat ini, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dan berlomba-lombalah kalian kepada surga. Yang dimana surga itu arduha, luasnya, seperti luasnya langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini kita bisa membayangkan luasnya surga seperti apa? Seperti luasnya langit dan bumi. Padahal sebelumnya kita tidak seperti apa surga, luasnya seperti apa. Allah menggambarkan arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ya, seperti luas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai keutamaan yang begitu agung. Wajhu syabah bainal musyabbah wal musyabbah bihi. Sifat yang dimiliki antara surga dengan langit dan bumi di sini adalah al-'izam, keagungan, wal gharadu min at-tashbih. Maksud at-tashbih di sini adalah at-tashwiq ilal jannah, untuk supaya kita rindu kepada surga. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua min ahlil jannah. Allahumma amin. Masuk dalam surga bi ghairi hisab. Allahumma rzuqna al-jannah wa jannibna min azabin nar. At-tashwiq ilal jannah bi husni sifatiha, dengan menggambarkan keindahan sifatnya, wa idhami sa'atiha, dan luasnya surga, keagungan, keluasannya. Naam. Thalith al-akhir. Al-thalith tashbihul amril mahsus bi amrin la tudrikuhu hawassul insan, kaqaulihi ta'ala fi wasfi syajarati zaqqum. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin wa wajhu syabah al-qubhu wal gharadu min at-tashbih ibrazul mushabbahi fi suratin makruha tanfiru minha an-nufus fala syai'a absya'u min ru'usis syayatin. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, al-thalith. Amin ya Rabb. Al-thalith, yang ketiga, bentuk tashbih dalam Al-Qur'an adalah tashbihul amri mahsus bi amrin la tudrikuhul hawasul insan. Menyerupakan sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh atau tidak dirasakan oleh indera kita, indera manusia. Menyerupakan sesuatu yang kita biasa lihat, biasa kita rasakan, dengan sesuatu yang tidak kita pernah lihat, kita tidak pernah capai dengan indera kita. Seperti firman Allah SWT dalam mensifatkan pohon zaqqum. Pohon zaqqum, pohon dalam neraka. Pohon yang buahnya itu adalah makanannya ahlu neraka, wal'iyadzubillah. A'adzanallahu wa iyyakum min azabin nar. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari azab neraka. Allah mensifatkan dalam Al-Quran, dalam surah surah As-Saffat, tal'uha, buahnya, buah zaqqum adalah ka'annahu, seakan-akan ru'usus syayatin, kepala-kepala syaitan. Siapa yang pernah lihat kepala syaitan? Saya yakin nggak ada yang pernah lihat kepala syaitan. Walaupun mungkin ada yang merasakan pernah bermimpi akan ada seperti datang yang hitam, ya, tapi itu adalah perwujudan saja, penjelmaan daripada syaitan kalau itu syaitan. Ya, tidak ada yang melihat sampai hari ini syaitan. Nah, wujud aslinya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pohon zaqqum ini, pohon dalam neraka yang buahnya, makanannya penghuni neraka, yang berduri, ya, seperti kepala syaitan, menyeramkan. Sangat menyeramkan. Seperti kepala syaitan. Nah, kepala berarti seperti wajahnya. Siapa sih? Pasti orang takut ketika membayangkan hal itu. Wajh syabah di sini, sifat yang dimiliki antara buah pohon zaqqum dengan kepala syaitan adalah al-qubhu. Keburukan, buruknya. Begitu buruknya buah pohon ini sehingga diserupakan dengan kepala syaitan. Wal gharadu minat tashbihi, maksud daripada tashbih adalah ibrazul musyabbah, menampakkan al-musyabbah,
yaitu dalam hal ini adalah pohon daun buah pohon zakum, ya, menampakkan bagaimana sih modelnya fi suratin makruha, pada gambaran yang sangat dibenci. Tanfiru minhan nufus, yang jiwa akan lari darinya. Orang tidak akan mau memakannya. Ya, itulah kepedihan azab orang neraka, sudah dibakar panas, hancur, dibuat lagi, diberikan makan, tapi makannya dari pohon zakum yang penampakannya menakutkan. Fala syai'a ashba' min ru'usi syayatin, dan tidak ada yang paling buruk daripada kepala-kepala syaitan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa min huna intahaina min darsi al-hadi ashar. Di sini kita sudah selesai pelajaran ke-11. Tafadhal, ada yang bertanya? Dipersilakan. Barakallahu fikum.